Salam sehat, selamat bertemu kembali di program Hidup Sehat. Dan pada saat ini kita akan membahas mengenai udara yang bersih. Sebelumnya kita telah bahas mengenai bagaimana hati yang gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang. Dan pada saat ini kita akan bahas mengenai udara yang bersih. Berikutnya tentu masih akan dibahas mengenai pengendalian diri, kemudian sinar matahari yang cukup, energi berolahraga, hubungan sosial yang baik, air jernih yang cukup, dan yang terutama Tuhan yang terutama. Semuanya ini ada 10 program dan menjadi 10 hukum kesehatan untuk gaya hidup sehat. Dan saat ini kita bahas mengenai udara yang bersih. Secara definisi udara bersih adalah udara yang bebas dari polusi dalam bentuk padat, cair, atau gas seperti debu dan karbon. Anda tentu bisa hidup 4-6 minggu tanpa makanan, ataupun tanpa air bisa hidup 5-7 hari tanpa air. Tetapi hanya hitungan menit tanpa udara dan oksigen yang memberi kita kehidupan. Udara di bumi terdiri dari beberapa komponen udara, seperti 78% nitrogen, kemudian ada 21% oksigen, dan 1% terdiri dari argon, karbon dioksida, neon, helium, dan gas-gas lainnya. Tentu kita hanya memerlukan 21% oksigen untuk hidup kita. Nah, semuanya itu akan masuk ke dalam darah dan paru-paru kita, di mana nanti di dalam darah kita ini akan terdiri dari oksigen yang rendah dan karbon dioksida yang tinggi. Karbon dioksida tinggi ini tidak diperlukan di tubuh kita. Oksigen yang tinggi yang diperlukan. Nah, nanti di paru-paru, dari darah tadi, oksigen tadi dibawa ke paru-paru. Di sana karbon dioksida akan dilepaskan dan oksigen dibawa untuk memperkaya semua organ tubuh jaringan sel kita. Jadi kalau kita lihat peredaran darah kita dari seluruh tubuh kita, dari kaki sampai ke otak kita, itu semuanya akan melewati paru-paru. Dan di paru-paru lah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini terjadi di alveoli. Sebenarnya kalau kita lihat dari gambar ini, bagaimana yang kaya akan oksigen setelah melewati seluruh bagian daripada tubuh kita, mereka akan melewati paru-paru, di mana nanti yang kaya karbon dioksida akan dilepaskan, dan kita akan bertukaran untuk bagian yang kaya oksigen diedarkan kembali ke seluruh tubuh kita, mulai dari otak kita sampai kepada kaki kita. Dan perlu diketahui mengapa udara bersih itu penting. Udara segar itu bisa menurunkan ketahanan hidup dari bakteri dan virus di udara, dan juga meningkatkan kemampuan belajar, serta menurunkan keparahan sakit mah hanya dengan udara saja. Dan olahraga pada udara yang segar ini bisa membersihkan jaringan dalam hidup, hanya dengan pemberian oksigen. Sirkulasi yang sempurna dengan oksigen yang memadai berarti kesehatan yang sempurna. Perlu diketahui juga bahwa dalam 1 menit, proses yang terjadi dalam bagaimana udara yang kita hirup ini, itu bisa jadi kurang lebih 8 liter dalam 1 menit. Kalau kita lihat bagaimana frekuensi atau berapa kali manusia itu menarik nafas, itu dikenal dengan respiratory rate, bahwa untuk bayi yang baru lahir itu bisa 30-60 kali. Kalau lebih tinggi dari itu, berarti nggak normal. Mungkin juga kalau terlalu rendah. Dan nanti sesuai dengan usia, di atas 12 tahun atau dewasa, itu hanya membutuhkan 12-15 kali per menit untuk bernafas. Kalau dia ternyata lebih tinggi kebutuhannya, misalkan 30 kali per menit untuk bernafasnya, sama dengan bayi, berarti ada proses yang tidak benar di dalam paru-parunya, sehingga dia membutuhkan udara lebih banyak dia akan bernafas. Nah, ini adalah bagaimana tabel rata-rata normalnya manusia itu bernafas. Bisa juga dilihat bagaimana rata-rata normalnya manusia itu bisa lihat nadinya, denyut jantungnya, dan sebagainya ada sistoliknya atau tensi sistoliknya ya. Dalam sehari kita ini bernafas hampir 20.000 kali. Jantung berdenyut bisa sampai 100.000 kali. Berbicara itu bisa 11.000 sampai 27.000 kata, kecuali yang tidak punya teman, hanya di rumah saja, hanya diam saja. Dan kita menggerakkan otot 750 kali. Kita mengoperasikan 14 miliar sel otak kita ini.
dan darah mengalir melewati 17 juta mil arteri, vena, dan kapiler yang beredar di seluruh tubuh kita ini. Bagaimana cara memperoleh oksigen? Cara memperoleh oksigen hanya dengan satu, bernapas. Tidak bisa kita makan oksigen atau kita infus ini oksigen ini. Kita hanya bisa menggunakan oksigen dengan cara bernafas. Kecuali kita tidak bisa bernafas, dibantu dengan alat bantu nafas juga. Nah, akibat apa ya kalau terjadi kekurangan oksigen? Vitalitas hidup kita bisa berkurang. Metabolisme kita bisa menurun. Kita bisa mudah lelah dan lekas capek. Mungkin juga kita bisa terjadi anemia, depresi, lekas marah, rasa rendah diri, daya ingat dan kreativitas dan konsentrasi bisa berkurang kalau kita kekurangan oksigen. Otak dan oksigen ternyata memiliki hubungan yang sangat erat. Otak ini mengandung 2% dari berat tubuh manusia. Namun, walaupun dia bagian yang kecil, membutuhkan lebih dari 25% persediaan oksigen dalam darah. Jadi otak tidak boleh sampai kekurangan oksigen. Menghirup udara segar ini memfasilitasi pemikiran yang jernih. Apakah yang membuat udara menjadi segar? Perlu diketahui, udara berkualitas tinggi dan segar sesungguhnya kalau dia bermuatan listrik. Molekul oksigen bermuatan negatif. Jadi ada molekul oksigen bermuatan negatif, ada positif. Kita memerlukan yang bermuatan negatif yang tinggi. Standar Badan Kesehatan Dunia WHO mengatakan bahwa konsentrasi ion negatif atau anion harus melebihi 1000 anion setiap cm kubik. Bahkan dikatakan juga bahwa ion negatif ini mampu merusak daripada virus COVID di tingkat molekuler, ya. Dengan ion negatif saja, dengan udara yang baik, yang mengandung ion negatif yang banyak. Sekarang, udara segar, ion negatif, itu di mana saja dapatnya kita peroleh? Itu bisa kita peroleh di dekat air terjun, di hutan, kemudian di suasana habis hujan, sungai, dan di dekat pantai. Penelitian telah dilakukan terhadap dampak ion-ion udara terhadap penyimpangan perilaku sosial manusia. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata dampak ini bisa memiliki efek. Jadi efek dari ionisasi positif dan negatif ini menurut hasil laporan penelitian dikatakan penelitiannya ada 3 penelitian yang dirangkum di sini, yaitu dari Malcolm tahun 65 dilakukan. Itu ternyata ada pengaruhnya kalau ion positifnya naik, rasa sakit dan mood negatif itu juga ikut naik. Jadi kalau kecepatan reaksi, gerak dan reaksi, kalau ion negatifnya yang banyak, maka bisa turun. Kalau ion positifnya yang naik, maka naik juga kecepatan reaksi. Nah, kemudian juga penelitian yang dilakukan oleh Monod tahun 1965, ini berpengaruh terhadap tekanan darah sistolik. Jadi kalau tekanan darah sistolik ini pada mereka yang ion positifnya banyak, maka akan naik. Tetapi kalau ion negatif yang banyak, maka akan turun. Demikian juga dengan efek-efek yang lain. Jadi pengaruh ion positif atau ion negatif ini sangat berpengaruh kepada tubuh kita hanya dengan dari udara pernafasan kita. Ini pengaruh dari jumlah ionnya. Tadi pengaruh ionnya kalau positif negatif, ini jumlah ion di dalam udara per cc ini. Jadi kalau 0 sampai 100 ion negatifnya, ini ion negatif saja, itu dalam kondisi udara mati atau statis, maka pengaruhnya pada kita akan susah konsentrasi, menjadi agresif. Virus dan kuman-kuman akan berkembang biak dengan baik. Kalau udara jumlah ion negatifnya hanya sedikit, 0 sampai 100. Kalau dia banyak, 500 sampai 1000, maka ini dalam kondisi udara normal, di dalam ruangan berpopulasi yang rendah. Jadi kalau ruangan banyak orang, tentu kurang ion negatifnya. Kalau sedikit orang, semakin baik. Ini tidak memiliki pengaruh, artinya normal kepada tubuh kita. Nah, kalau dia semakin tinggi, 1000 sampai 5000, kita dapatkan di udara segar pedesaan, maka tingkatan minimum untuk tidur, bekerja, dan hidup menjadi sehat. Dan lebih tinggi, lebih bagus lagi. Semakin tinggi, semakin bagus lagi. Efeknya akan lebih menyehatkan. Di mana udara-udara ini yang dengan ion negatif yang banyak ini kita dapatkan? Jadi kita bisa lihat
di tempat-tempat di dekat air terjun itu jumlah ion negatifnya itu sampai 95.000 sampai 450.000. Sementara di hutan itu bisa hutan basah ini 50.000 sampai 100.000, dan di hamparan rumput hijau itu bisa 5.000 sampai 50.000. Kita sedikit kembali bagaimana efek yang sangat bagus. Semakin tinggi di atas 1.000 maka semakin bagus. Semakin tinggi di atas 50.000 semakin lagi lebih bagus, ya. Dapat merilekskan dan kehidupan kita jadi lebih baik. Nah, bagaimana dengan di perkotaan? Di perkotaan itu hanya 100 sampai 2.000 saja di perkotaan. Apalagi yang padat populasinya. Ya, ruangan perkantoran itu hanya 40 sampai 100. Apalagi kalau ada AC-nya, hanya 0 sampai 20. Semakin tertutup ruangan itu, tidak ada udara yang keluar masuk, semakin sedikit lagi. Jadi semakin kita sering di dalam ruang perkantoran, semakin sedikit kita memperoleh ion negatif yang sangat penting bagi tubuh kita. Tentu kita juga dapat memperoleh udara segar yang diperoleh dengan cara tentu jangan merokok ataupun dekat orang-orang yang merokok. Ada yang dikenal dengan nama passive smoker, ini juga lebih berbahaya. Kemudian di ruangan yang cukup ventilasi, bukan ruangan yang tertutup, apalagi hanya menggunakan AC terus. Tidak pernah keluar ruangan. Lalu kelilingi rumah Anda dengan pepohonan, karena ini bisa memperoleh tambahan ion negatif. Kemudian udara yang kurang baik adalah tentunya lawannya, yaitu udara dengan ion positif yang banyak. Nah, ini bisa terdapat di daerah-daerah dengan padat lalu lintas, lapangan udara, kurang ventilasi. Kemudian kalau kita lihat di kota-kota besar, tentu Anda bisa melihat ada gambaran seperti ini. Ini adalah indeks standar pencemaran udara, yaitu atau polutan standar indeks. Nah, kalau kita lihat bagian hijau itu adalah bagian yang baik, dan nanti akan lihat grafik sebelahnya itu dia penandanya, dia parameternya tinggi atau tidak, kondisi berbahaya atau tidak. Semakin berbahaya tentu semakin ke arah warna merah, kuning atau merah. Dan itu tentu tidak sehat. Jadi ada komponen situ, ada karbon monoksida juga, dan juga oksigen. Nah, rentang indeks ini tentu memiliki dampak. Ya, kalau kita lihat semakin rendah, semakin baik. Semakin tinggi, tentu semakin berbahaya kalau kita semua populasi terpapar dengan daerah yang berbahaya dengan rentang 300 atau lebih. Kalau semakin rendah, tentu semakin sedikitlah efeknya kepada tubuh kita. Itu untuk petunjuk bagaimana rentang indeks terhadap tubuh kita. Jenis penyakit yang dipengaruhi oleh kualitas udara ada seperti kanker paru, asma, emfisema, radang paru-paru, kemudian juga bronkitis kronis yang tidak sembuh-sembuh, padahal hanya karena udara yang di sekitarnya di mana dia tinggal adalah udara yang kurang mengandung ion negatif. Kemudian kita perlu tahu, sering sekali udara yang paling merusak adalah udara di dalam rumah. Jadi dari pembahasan kita ini kita tahu udara yang paling sering merusak adalah udara di dalam rumah. Apalagi kalau rumahnya kecil, populasi yang tinggal di rumah banyak, rumah tidak pernah dibuka ventilasinya kurang, maka ini semakin tidak bagus bagi kehidupan kita. Harus penghuni rumah ini, kalaupun rumahnya kecil, ventilasi dibuat, tidak ada ventilasi, maka harus sering keluar untuk memperoleh udara yang bersih di bagian luar. Nah, udara yang kita hirup di rumah dan menambah risiko kanker paru-paru, asma, atau alergi. Kalau kita tidak pernah ada waktu untuk keluar rumah atau memperoleh udara di daerah dekat-dekat dengan pepohonan, di daerah dekat-dekat dengan pedesaan, itu makanya kita perlu sekali-sekali ada waktu untuk kita bisa keluar, rekreasi ke tempat-tempat di mana udara yang sangat diperlukan ini, udara yang bersih, bukan hanya bersih, tapi mengandung ion negatif yang banyak, yaitu di daerah pegunungan, di daerah pedesaan, di daerah di dekat air terjun, udara-udara yang kaya akan ion negatif. Waktunya sekarang kita lakukan sesuatu, sediakan ventilasi di ruangan. Minta orang yang merokok untuk menghisap rokoknya di luar rumah. Dan kalau bisa berhenti merokok, lebih bagus. Ya, hindari bahaya perokok sekunder. Kemudian hati-hati di rumah yang dinding kita, di dekat pintu mungkin, perangi jamur dan lumut. Dan berhati-hati terhadap bahaya
karbon monoksida di daerah perkotaan terutama. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, satu titipan ayat 3 Yohanes 1 ayat 2, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Tuhan memberkati. Terima kasih.